Halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua. Teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Nah, kita ketemu lagi bersama Bonsai Imaji, channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Ini musim udah cakep, ini musim udah bagus, ini musim udah wayahnya buat kita tanam-tanam bibit-bibit bonsai teman-teman ya kan. Nah, sebab musim hujan udah datang gitu kan. Nah, jadi kita mau ngapain nih Bang hari ini? Nah, kita mau ngajak teman-teman pemula gitu kan. Nah, teman-teman pemula, teman-teman yang baru senang bonsai. Mungkin mau mulai nanam bonsai gitu kan. Nah, kita mau ajak teman-teman pemula yang baru mau nanam bonsai dengan cara-cara yang gampang aja, dengan cara-cara yang sederhana aja ya, tapi hasilnya istimewa pastinya ya kan. Nah, oke. Kita mulai di depan kita ini ada bahan teman-teman, bahanan yang emang udah kita potong-potongin ya kan. Nah, terus kalau teman-teman mau tanam bahan bonsai dengan cara setek, ada beberapa hal yang yang mesti kita lakuin pastinya dong gitu kan. Nah, langkah-langkah apa aja nih yang bakalan kita kerjain buat nanam bonsai dengan metode setek ini Bang. Nah, yang pertama-tama nih teman-teman, tapi udah pasti dong, teman-teman harus simak ini sampai selesai ya. Terus jangan lupa like, subscribe ya kan, tinggalin komen, tekan loncengnya juga biar kita tetap bisa belajar bareng gitu kan. Nah, oke lanjut. Ini ada bahan sancang teman-teman, ya kan. Bahan sancang ini kita pilih yang terbaik. Biasanya bahan yang terbaik itu jangan yang terlalu tua teman-teman, ya kan. Nah, yang terlalu tua juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa kondisi optimalnya itu yang jangan terlalu tua, terlalu muda juga jangan gitu kan, yang kira-kira di tengah-tengah aja, boleh dibilang di usia-usia emasnya eh, perkembangannya dia gitu. Nah, cari yang seperti ini nih teman-teman ya, cari yang bulat lonjong gitu kan. Nah, terus cari juga yang sekiranya seger, bongsor gitulah ya. Pokoknya kelihatan bohai begitulah ya kan. Nah, setelah udah kita dapetin bahan yang bagus atau batang yang bagus atau dahan yang bagus, kita bisa potong teman-teman. Kita potong kayak ini ya. Nah, kita potong ini, kita ambil satu mata tunas teman-teman, satu mata tunas ya kan. Nah, karena apa? Karena satu mata tunas itu pas gitu ya, pas banget, ideal banget gitu kan. Karena ketika dia tumbuh mata tunas, kita nggak ribet milih-milih yang mana yang harus kita buang ya kan. Kalau pemula kan bingung itu ya kan. Nah, tapi kalau milih satu mata tunas dari bahan sancang ini, dia punya dua mata tunas, artinya kita nggak ribet pilih-pilih. Memang kadang-kadang sancang juga dia punya di bagian atas ini kambiumnya, kalau memang benar-benar subur dia kambiumnya naik terus tumbuh mata tunas teman-teman gitu kan. Tapi kan itu uh, kita nyeleksinya gampang gitu, artinya memang ada mata tunas baku ya gitu, yang kanan kiri, yang artinya emang udah recommended banget dah gitu kan buat tangan-tangan bahan bonsai informal gitu kan. Nah, kemudian yang paling penting itu kita ngelihat ukuran bahan yang kita punya teman-teman. Kalau buat kita pemula jangan terlalu gede ya. Ambil yang kira-kira ya ukurannya itu sekitaran ya sebesar lengan bocah atau sebesar setir motor ya, setir sepeda motor gitu kan. Nah, dan itu udah kita pastiin bahwa ukuran segitu itu untuk bonsai dengan speknya 15 cm atau spek mame teman-teman ya kan. Nah, sama tuh kalau kita buat yang mula-mula, kita pemula, jangan pengen yang gede-gede dulu, jangan yang small, jangan yang medium apalagi gitu kan. Yang santai-santai aja dulu, yang tipis-tipis aja dulu prosesnya, programnya gitu kan. Walaupun proses dan programnya itu memang semuanya sama-sama sulit, sama-sama susah gitu kan. Nah, kalau
udah kita ketahui ukuran batangnya dan udah kita sesuaiin speknya, itu enak. Artinya kita udah punya dong target finishingnya gitu kan. Target finishing kita adalah bonsai mame gitu ya. Nah, terus kalau udah dipotong begini, ini apa bang nih? Ada coak-coakan begini. Nah, ini untuk mengatur jarak tumbuh akar teman-teman ya, untuk mengatur jarak tumbuh akar. Kadang-kadang akar emang tumbuh di bagian yang kita sobek ini, kadang-kadang juga tumbuh di bagian yang menonjolnya ini. Tapi intinya kalau udah ada ukuran-ukuran kayak gini, kita ini tahu artinya pembagian akarnya itu sudah jelas gitu. Jadi ketika kita program akar, ketika kita eksekusi akar, jadi gampang gitu dah. Udah ketahuan nih yang ini udah nggak di tempatnya gitu, buang gitu ya. Itu salah satunya. Dan yang paling penting lagi ukuran panjang nih ya teman-teman, ukuran panjang daripada bahan steknya ini. Nah, kalau kita udah ketahui spek kita mame, jangan lupa jangan jauh-jauh dari 15 cm dibagi dua, yaitu 7,5. Nah, kita potong 7,5 gitu. Kenapa begitu bang? Karena target yang kita capai itu cuma 15 cm. Artinya kita benar-benar harus memberikan minimal separuh ukuran itu untuk pertumbuhan ke depan, untuk pembagian batang terusan, untuk pembagian sisanya, dan untuk tajuk atau mahkota. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah gini enak nih. Kita biasanya kita kasih JPT di sini. Di sini bisa kita kasih JPT. Teman-teman bisa kasih JPT buatan, bisa kasih JPT boleh beli, bisa ya. Nah, kalau mau kasih JPT buatan kita bisa olesin bawang ya teman-teman, kita bisa olesin bawang di sini gitu kan. Nah, di sini nih bisa kita oles bawang bila perlu sampai basah banget gitu kan. Nah, kita oles bawang di daerah atau di area yang memang kita harapkan bakal tumbuh akar ya gitu teman. Nah, jadi sampai kita yakini basah gitu sama air bawang ya, air bawang itu kan, bawang kan ada airnya tuh, sampai basah dan minimal itu ini buangnya kering teman-teman. Nah, pokoknya gitu dah ya, sampai basah. Nah, setelah itu bisa kita manfaatin ini teman-teman ya, kita bisa bikin beginian. Nah, kita ukur lingkaran, jangan terlalu lebar ya, karena kita begini, karena kita cuma butuh akar kita itu jangan sampai ke bawah gitu, karena kita butuh akar mekar gitu. Jadi yang kita butuh akar mekar itu di daerah sininya gitu ya teman-teman, di daerah akar ini, dari sini dia tumbuh itu supaya elegan gitu lakukannya ya. Jadi dia nggak tumbuh ke bawah, maka kita kasih tatakan. Nah, kita bisa pakai apa aja dah tatakannya, mau bisa pakai styrofoam, kardus, talang, atau apa aja, yang penting untuk mengarahkan akar agar dia kagak nyungsep gitu kan, kagak nyungsep ke dalam. Nah, ini udah kita lubangin, ini kita taruh sini. Nah, ini kita taruh sini gitu ya. Nah, ini kita kasih jarak ya teman-teman, jangan terlalu mepet gini, jangan terlalu dihabisin. Nah, karena bisa jadi dia bakalan ke bawah, tapi kita kasih jarak sekitaran di ujungnya sini ya. Nah, karena ini memang kulit yang kita kupas juga 1 cm lah gitu kan. Nah, jadi untuk jarak juga, untuk jarak akar, nanti akar biar dia akar nih dia tumbuh ke bawah terus dia belok gitu kan. Nah, jadi semua mekar gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah gini, udah nih teman-teman nih, tinggal kita tanam. Ayo udah kita tanam. Nah, jadi kita udah nyiapin pot ya teman-teman. Kita udah nyiapin potnya. Nah, kalau untuk mame-mame gitu boleh ditanam di pot ya teman-teman, boleh ditanam di pot. Nah, tapi kita juga harus memprediksi ya. Kita harus memprediksi ketika kita satu saat nanti dia udah tumbuh dengan baik. Kalau sudah ada pertumbuhan dan udah tumbuh itu rimbun, itu artinya akar udah keluar teman-teman. Dan itu artinya kita siap memprogram akar atau memeriksa akarnya. Nah, buat periksa akar supaya mudah, kita bikin seperti ini teman-teman, ya kan? Nah,
kita bikin media yang ada tanamannya ini lebih tinggi dari pot yang ada atau pot yang kita pakai gitu kan. Nah, kita kasih media agar dia naik lebih tinggi, kemudian kita bisa kasih talang seperti ini. Nah, nggak usah dikasih pupuk dulu ya, cukup apa adanya, medianya apa adanya, media apapun ya teman-teman. Yang penting medianya itu gembur, karena satu saat kita akan memeriksa akarnya dengan mengoreknya saja gitu ya. Nah, jadi kalau udah seperti ini gampang tuh, tinggal kita uruk pakai tanah, kita pastikan kita ratakan semua gini. Nah, jadi nanti kalau nggak usah di pencet-pencet biar madet gitu, nggak usah ya. Nah, nanti kita langsung siram, seperti ini ya. Nah, gampang kalau tiba-tiba nyiram mah gampang, teman-teman udah paham banget deh soal nyiram ya kagak. Nah, kalau udah kita siram gini teman-teman, kita angkat talangnya, kita goyangin biar dia padat sendiri ya, Nah, tapi ini harus di tempat yang teduh teman-teman, jangan terlalu full sinar matahari gitu kan, karena penguapannya akan lebih besar dan kemungkinannya akan mengeringkan bagian ujung bahan yang kita punya. Setelah begini, kalau teman-teman punya salep kambium, ini dikasih salep kambium, tapi tunggu kesat, tunggu kering ya. Nah, kita bakalan kasih salep kambium tapi nunggu kering. Lama dong nunggunya. Oke dah, anggap aja nanti kering, terus kita kasih salep kambium. Untuk melindungi penguapannya lagi, kita tutup pakai ginian nih teman-teman. Kita tutup pakai ginian ya. Nah, tapi udah setelah kita pastiin bahwa media yang di bawah, yang di bongkot bahan yang kita punya ini basah ya teman-teman. Nah, baru kita taruhin ginian. Kemudian kita kasih media tanam lagi supaya kenceng, supaya nih gelas plastiknya ini kagak kabur gitu kan. Nah, oke dah, ini udah selesai. Mudah-mudahan ini bisa berguna, mudah-mudahan ini menginspirasi juga sobat-sobat bonsai, terutama para pemula. Yaudah, semangat terus berkarya, memulai dari awal dengan konsep yang baik dan teratur, kita pasti bakal dapat bahan bonsai yang bagus. Sekali lagi buat teman-teman yang selalu dukung channel ini, terima kasih banyak ya kan. Nah, buat teman-teman yang baru temuin channel kita, yuk dukung channel ini agar lebih berkembang. Sekali lagi bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.